Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, polemik pembangunan Musola Al-Malik di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan sempat menjadi sorotan publik hingga viral. Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pun angkat bicara. Puluhan awak melakukan jumpa pers terkait polemik pembangunan Masjid Al-Malik yang berada di Desa Lokajaya, Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Supriyasi Hatin yang juga anggota DPRD Musi Banyuasin dari Komisi 3 angkat bicara dan membantah tudingan adanya penyelewengan dana dalam pelaksanaan pembangunan Musola Al-Malik. Menurut Supriyasi Hatin, pembangunan Musola Al-Malik adalah atas dasar usulan dari masyarakat Desa Lokajaya dengan pengajuan proposal yang disampaikan oleh pemerintah Desa Lokajaya, Kecamatan Keluang kepada DPRD Musi Banyuasin. Pembangunan Musola Al-Malik ini atas permintaan dari masyarakat yang melalui proposal kami perjuangkan karena sebagai anggota Dewan adalah salah satu tugas adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kita wakili. Maka dari itu kami perjuangkan agar itu bisa terrealisasi. Itu pembangunan ini, tanahnya ini tanah siapa ini, Bu? Tanah ini adalah tanah hibah yang dihibahkan oleh Pak Mudaladin ke Yayasan Malik Aziz Azaki. Adanya burung walet, adanya tempat burung walet ini juga. Ini milik siapa ini, Bu? Nah, untuk permasalahan burung walet, di situ juga dihibahkan tanah oleh Pak Mudaladin untuk dibangun rumah marbot, sekaligus di atasnya dibangun walet, dan itu semuanya dihibahkan kepada Yayasan Malik Aziz Azaki yang nantinya dari hasil walet tersebut akan digunakan untuk dana pemeliharaan musola dan pembiayaan marbot. Kami masyarakat SP1 Lokajaya sangat senang dan setuju dengan adanya dibangun musola di tempat di Talang Cawang namanya kan, tapi masuk ini wilayah SP1. Soalnya di depan musola itu jalan lintas antara Sungai Lilin, Dawas, Keluang. Berhubung ini belum lancar dikarenakan jalannya masih jelek dari sepak Keluang. Nah, ada dibangun masjid ini, dibangun marbot, ada surung waletnya. Ini diuntukkan buat siapa nih, Pak? Sebenarnya untuk masyarakat atau untuk siapa ini? Tentunya untuk masyarakat, dikarenakan itu untuk ini di dalam pembangunan itu difasilitasikan untuk dana-dana masjid atau musola ini. Selain pembangunan Musola Al-Malik yang dibangun menggunakan dana APBD ini, juga dibangun rumah marbot serta penangkaran burung walet dengan menggunakan dana donatur serta dana pribadi dari Yayasan Malik Azaki serta donatur saudara Mudaladin. Jadi pembangunan Musola Al-Malik ini tidak ada penyelewengan dana dan dibangun di tempat yang sangat strategis. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Memperingati Hari Ulang Tahun Pemuda Pancasila yang ke-63 dan Hari Sumpah Pemuda ke-94, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan menggelar Futsal Cup berhadiah umroh. Sebanyak 46 tim pun ikut serta pada kompetisi ini. Futsal Cup Majelis Pimpinan Cabang Kota Medan yang digelar 3 hari ini diikuti oleh 46 tim. 27 diantaranya dari pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kota Medan dan 19 tim dari Lembaga MPC Pemuda Pancasila Kota Medan. Pada hari ulang tahun ke-63 ini, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Kota Medan beserta pengurus dan seluruh ketua pimpinan anak cabang sekota Medan melangsungkan pemotongan tumpeng dan berdoa bersama. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Medan, M. Rahmadiansyah mengatakan pada ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-63 ini, ia berharap kedepannya menjadi lebih baik. Harapan saya dan serta pengurus dan juga panitia pelaksana hari ini untuk Pemuda Pancasila Kota Medan khususnya lebih baik lagi dan lebih solid untuk kader Pemuda Pancasila Kota Medan. Kami harapkan dan juga seluruh kader Pemuda Pancasila Kota Medan, terutama ketua ranting dan ketua PAC, depan betul-betul harus bebas dari narkoba. Kegiatan seperti ini insya Allah karena tadi judulnya Bunda Piala Bergilir, insya Allah setiap tahun akan kita lakukan
Kegiatan Futsal Cup yang berlangsung selama 3 hari ini pun berhasil dimenangkan oleh tim pimpinan anak cabang Kota Medan. Ketua PAC PP Medan Kota mendapatkan hadiah ibadah umroh yang diberikan oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan. Futsal Cup MPC PP Kota Medan ini pun kedepannya akan terus berlanjut dan nantinya akan digelar lebih banyak peserta. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Holiday Angkasa Wisata sempat dilaporkan dugaan penipuan atau penggelapan pada Mei 2022 lalu. Namun mereka terbukti bebas dari dugaan dengan keluarnya SP3 dari Polda Sumatera Selatan. Kepercayaan masyarakat pun terbukti tetap tinggi dengan berangkatnya 1.000 jamaah umroh per bulannya. Polisi menghentikan penyidikan dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh perusahaan travel umroh Holiday Angkasa Wisata PT Southern of Sumatra terhadap calon jemaah umrohnya. Menurut Dedi, dengan telah dikeluarkannya SP3 oleh penyidik terhadap perkara yang menyandung perusahaan itu berarti tak ditemukan unsur penipuan dan penggelapan yang dituduhkan pelapor. 3 bulan lalu, bulan Mei tepatnya, kami dilaporkan atas dugaan penipuan penggelapan, tipu gelap. Alhamdulillah hari ini kado terindah buat perusahaan kami bahwa hal tersebut tidak benar. Tidak benarnya hal tersebut dibuktikan bahwa kami telah melakukan, sudah diperiksa selama 3 bulan. Kita telah melakukan pemeriksaan selama 3 bulan, diperiksa maksud saya, dan hasilnya hari ini Polda Sumsel penghentian penyidikan. Dan kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Sumsel yang telah memeriksa kami dengan sangat nyaman dan secara terbuka. Meski sempat tersandung masalah, Holiday Angkasa Wisata PT Southern of Sumatra tetap eksis setiap bulannya memberangkatkan kurang lebih 1.000 jamaah umroh dengan 2 pesawat charter jamaah yang berasal dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan dan 8 provinsi di luar Sumatera Selatan melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Mudah-mudahan travel ini akan menjadi travel yang paling diminati oleh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan khususnya dan provinsi-provinsi lain yang perwakilan pada umumnya. Pak Gubernur kok sengaja datang nian di acara Manasik Akbar ini yang diadakan Holiday Angkasa Wisata. Penyebabnya karena aku bangga dengan Dedi. Dedi ini tetangga aku di Bintang. Dia anak muda yang konsisten, istiqomah di pelayanannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Perayaan Tahun Kesehatian HKBP Resort Simpang Marindal 2022 digelar di Wisma Marindal Jalan Bajak 2, Kota Medan. Acara ini dihadiri ribuan jemaat HKBP serta tamu undangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta pemerintah setempat. Warga Jemaat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Resort Simpang Marindal Medan merayakan pesta puncak Tahun Kesehatian HKBP 2022 yang dipusatkan di Wisma Marindal, Kota Medan minggu lalu. Kegiatan yang mengangkat tema Sehati Sepikir dalam Satu Kasih, Satu Jiwa dan Satu Tujuan ini berlangsung meriah dengan diawali ibadah penutupan dan makan bersama. Untuk memberikan pikiran tenaga dan juga untuk membimbing para pengasih muda dan termasuk juga untuk membangun hubungan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masuk misalnya BPJS ini perlu panitia yaitu bekerjasama dengan pemerintah. Tahun Kesehatian HKBP 2022 diharapkan ada gerakan kesatuan hati secara bersama-sama untuk melayani dalam berbagai bidang di dalam persekutuan dengan saling beriringan semua unsur pelayanan kategorial, kaunonia, marturia, dan diakonia. Dari Medan, Sumatera Utara, Martino Sitorus, TV One mengabarkan. Sebanyak 5 kelompok tani di Kabupaten Batubara menerima bantuan alat dan mesin pertanian berupa combine harvester dari Komisi 4 DPR RI, Jarod Saiful Hidayat. Bantuan 5 unit combine harvester diserahkan Bupati Batubara, Zahir, kepada 5 kelompok tani, yakni Poktan Maju, Poktan Teratak, Poktan Rawadolik, dan Poktan Bintang Jaya di kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan di Kecamatan Air Putih, Batubara pada Senin 31 Oktober lalu.
Guna memastikan bantuan alat dan mesin pertanian yang diberikan dalam keadaan baik, Bupati Zahir pun mencoba alat combine harvester dengan menghidupkan mesin dan mengaktifkan fungsi kerja alat tersebut. Bupati Zahir berharap dengan bantuan yang diberikan, aspirasi Jarod Syaiful Hidayat ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan pertanian di Batubara. Bupati Zahir menjelaskan 5 kelompok tani yang diberikan bantuan tersebut memiliki areal persawahan yang bisa dimasuki alat tersebut dan alat yang diberikan ini bukan bersifat hak milik. Ya, jadi Mas Jarod anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Beliau melalui aspirasinya itu menyalurkan combine harvester ini untuk Kabupaten Batubara selama banyak 5 unit pada tahun anggaran 2022 melalui anggaran Kementerian Pertanian, dan hari ini baru sempat kita salurkan, baru sempat kita berikan kepada kelompok penerima. Nah, kenapa dipilih 5 kelompok ini? Yang pertama, karena kelompok ini areal persawahan petani itu memiliki tanah yang bisa dimasuki oleh combine harvester ini. Nah, sehingga alat ini cocok di daerah sana. Begitu juga di daerah air putih. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Berbagai informasi menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda, tetap di Kabar Sumatera. Kembali di Kabar Sumatera, pemirsa, pasca pandemi COVID-19, warga Desa Rumah Brastagi kembali menggelar pesta tahunan. Dalam kegiatan pagelaran budaya yang ditunggu-tunggu warga ini diselenggarakan cukup meriah dengan menampilkan musik tradisional gendang guro-guro aron, khas suku Karo, dan perkolong-kolong. Bertempat di Jambur Taras, Desa Rumah Brastagi, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, pesta tahunan yang beberapa tahun ini tidak dilaksanakan akibat pandemi, pada akhir tahun 2022 ini kembali bisa dilaksanakan. Kegiatan pesta budaya gendang guro-guro aron dan perkolong-kolong ini diselenggarakan dengan cukup meriah. Ribuan warga Desa Rumah Brastagi memenuhi Jambur Taras untuk menyaksikan pesta budaya yang selama ini cukup dinantikan warga. Setelah beberapa tahun tidak terselenggara, dengan hikmat warga menyaksikan tari-tarian khas Karo dari gendang guro-guro aron, diiringi musik surune dan keteng-keteng alat musik khas suku Karo.
Pesta budaya Gendang Guro-Guro Aron yang dikenal sebagai pesta tahunan ini adalah pagelaran budaya turun-temurun dari nenek moyang suku Karo. Pesta ini dilakukan sebagai wujud syukur warga desa setelah usai panen hasil pertanian. Selain itu, pesta tahunan juga menjadi ajang silaturahmi bagi warga desa dikarenakan hampir seluruh para perantau asal desa tersebut diwajibkan untuk pulang kampung dan ikut memeriahkan pesta tahunan. Menurut Kepala Desa Rumah Brastagi, Saiman Ginting, pada pesta tahunan ini diselenggarakan cukup meriah setelah beberapa tahun tidak diselenggarakan. Diharapkan dengan adanya pesta tahunan ini, silaturahmi yang sempat terhambat akibat pandemi bisa kembali terjalin. Ulangi kembali sejarah adat budaya Karo, pesta 3 tahun. Nah, 2 tahun sudah tidak dilaksanakan pesta tahun ini lagi. Akibat karena ada COVID-19. Hari ini apa amal ya? Ya itulah sebab makanya tidak diadakan lagi selama 2 tahun kurang ini. Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini menyajikan pagelaran musik tradisional serta tari-tarian khas suku Karo yang cukup menjadi daya tarik warga Brastagi dan para pengunjung atau wisatawan yang datang ke kota wisata Brastagi. Dari Kabupaten Karo, Irfan TV One mengabarkan. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Sumatera Utara melakukan KKN di Desa Binaan Desa Sempajaya, salah satu desa wisata di Kota Wisata Brastagi, Kabupaten Karo. KKN ini mengambil tema pengenalan secara digital lokasi wisata Laut Tapi, salah satu sumber mata air yang diharapkan bisa menjadi destinasi wisata di Brastagi. Kegiatan KKN di Desa Sempajaya, Kota Wisata Brastagi, KABM Karo, mahasiswa dan mahasiswi USU dari beberapa fakultas melakukan sejumlah kegiatan sosial, diantaranya kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk warga desa dan seminar sadar wisata. Dalam rangkaian KKN Universitas Sumatera Utara mengukuhkan lokasi wisata Laut Tapin, salah satu destinasi wisata di Desa Sempajaya. Untuk menuju mata air Laut Tapin, mereka harus turun melewati ratusan anak tangga. Mata air Laut Tapin yang cukup jernih ini dulunya dipercaya warga bisa menyembuhkan sejumlah penyakit. Pada orang-orang tua kita terdahulu, moyang kita, air ini dipercaya satu, di samping sebagai sumber kehidupan, juga sebagai obat. Jadi sampai sekarang memang ada bukti-bukti nyata, ada yang sakit asam lambung, rematik, sakit kepala. Kalau dia sakit kepala, begitu mandi kepala diletakkan di bawah air, memang sembuh. Kalau ada rematik langsung diminum darahnya sembuh. Yang paling utama tentunya kita melakukan sosialisasi, digitalisasi itu termasuk dari model sosialisasi sehingga wilayah ini memang dikenal dan kemudian tentunya kita melakukan pembenahan-pembenahan yang pada dasarnya itu dilakukan oleh program Desa Binaan yang dipimpin oleh Ibu Prof. Rosdaneli. Kedepannya tentu saja kita akan membuat ini mengarah pada wisata kesehatan dengan rencana kita memang kalau bisa ada trekking, ada musola, ada katakanlah semacam kafe gitu. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS DPW Sumatera Utara resmi dilantik.
pembentukan relawan Anies di Sumatera Utara untuk mendukung dan memenangkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Bertempat di Gedung Aceh Sepakat Kota Medan, ratusan relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS DPW Sumatera Utara resmi dilantik Laude Bashir, Ketua DPP ANIS. Di hadapan para tim relawan calon Presiden Anies Baswedan ini, Laude berharap tim relawan Anies Sumut bisa konsisten dalam membentuk koordinator wilayah kabupaten kota se-Sumatera Utara untuk mendukung Anies Baswedan sebagai Presiden 2024 mendatang. Dalam pelantikan ini, Laude Bashir, Ketua DPP Anies, langsung memimpin pengambilan sumpah pelantikan pengurus Sumatera Utara dan sekaligus penyerahan bendera Pataka kepada Ketua DPW Sumatera Utara, John Koto, didampingi M. Fuad Lubis sebagai Sekjen Anies Sumut. Menurut Junaidi Husda, Ketua Panitia Kegiatan Pelantikan DPW Anies Sumut, relawan Anies Sumut menargetkan pada akhir Desember tahun 2022 ini menargetkan harus sudah membentuk relawan Anies seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga persiapan benar-benar matang untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Kita ke depan dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, DPW pengurus wilayah Sumatera Utara yang hari ini dilantik, dan harapan ke depan seluruh DPC sampai tingkat lingkungan akan terbentuk dalam waktu bulan 12 ke depan, sudah terbentuk dan dilantik seluruhnya. Seluruh Sumatera Utara. Se-Sumatera Utara. Usai pelantikan, tim relawan Anies akan terus mempersiapkan diri diantaranya untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan di Sumatera Utara untuk melakukan silaturahmi akbar di Kota Medan. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau peringati Hari Sumpah Pemuda ke-94 dengan menggelar Festival Sumpah Pemuda di Pusat Kota Lama Jalan Merdeka, Tanjung Pinang. Kemeriahan peringatan Sumpah Pemuda tahun ini berlangsung dengan berbagai kegiatan dari pagi hingga malam. Diawali dengan upacara bendera yang berlangsung di halaman gedung daerah Tanjung Pinang. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 oleh pemerintah Provinsi Kepri ini berlangsung meriah dengan beragam pakaian adat dari berbagai daerah yang dikenakan oleh para peserta upacara. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan kirap budaya yang dipimpin Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menuju pusat kota lama, Jalan Merdeka Tanjung Pinang, tempat digelarnya Festival Sumpah Pemuda. Pada Festival Sumpah Pemuda yang pertama kali digelar di Tanjung Pinang ini, beragam kegiatan digelar, diantaranya lomba mewarnai, pameran foto, bazar UMKM, kompetisi TikTok, lomba menulis surat untuk gubernur, kompetisi dance, serta berbagai hiburan tari dan musik. Festival Sumpah Pemuda dengan tema Merdeka Berkreasi yang digagas Pemprov Kepri ini, menurut Gubernur Kepri Ansar Ahmad, sengaja digelar di pusat kota lama Tanjung Pinang dengan tujuan untuk menghidupkan sekaligus mempromosikan kota lama yang kini sudah direvitalisasi oleh Pemprov Kepri. Biasanya kegiatan itu banyak mix ya, semua bercampur, tapi ini lebih khusus untuk para pemuda dan milenial karena memang ini memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ya, saya sih bercita-cita di tempat ini ada beberapa event internasional tahunan yang bisa kita buat, termasuk nanti Festival Pemuda Kreasi ini. Festival Sumpah Pemuda di Kota Lama Jalan Merdeka Tanjung Pinang yang berlangsung hingga malam ini selain penuh kemeriahan juga menjadi sarana hiburan warga Kepri, khususnya Tanjung Pinang dan Bintan. Pada puncak acara dan penutupan, selain disuguhkan hiburan musik oleh sejumlah artis, juga dimeriahkan dengan pengumuman dan penyerahan hadiah berbagai perlombaan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Tim gabungan Satreskrim Polres Sibolga bersama unit Reskrim Polsek Sibolga Selatan berhasil menangkap seorang laki-laki pelaku pencurian 1 unit speedboat kayu serta 2 unit mesin stempel perahu milik nelayan. Pelaku ditangkap saat hendak melarikan diri usai melakukan aksinya. Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja mengatakan pelaku berinisial GM berhasil ditangkap setelah dilaporkan oleh korban bernama Sukri ke Polsek Sibolga Selatan pada tanggal 27 Oktober 2022 lalu.
Korban mengaku kehilangan 1 unit speedboat dan 3 mesin tempel merek Yamaha miliknya di Tangkahan Nazara, Kota Sibolga. Pelaku beraksi saat malam hari ketika tidak ada aktivitas di tangkahan tersebut. Pelaku yang merupakan warga Kota Sibolga sempat melarikan diri ke Pulau Mursala dan menjual 4 jerigen BBM jenis Pertalite untuk mendapatkan uang memuluskan pelariannya. Namun belum sempat melarikan diri, pelaku berhasil ditangkap. Dalam gambar ini bisa kita lihat bahwa atapnya dipotong, atap kapal dipotong. Jadi merupakan satu modus operandi untuk mengelabui pihak kepolisian bahwa rupa dari speedboat ini sudah berubah bentuk dari posisi awalnya. Seluruh hasil curian pelaku kini diamankan polisi sebagai barang bukti, yaitu 1 unit speedboat terbuat dari kayu, 2 unit mesin stempel jenis Yamaha, 4 unit jerigen, 2 panel tenaga surya, dan uang tunai Rp200.000. Pelaku mengaku menyesal melakukan perbuatannya. Terus memang udah ada niat atau gimana ya? Kalau niat ke arah karena saya sempat tidur di kapal itu. Abang kerja di sini? Yang lewat aku pernah belok di situ sampai anggota Pak Haji Pelat. Itu tetangga abang ya? Iya, tetangga. Tersangka kini ditahan di RTP Polsek Sibolga Selatan dan dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 1E KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Suwandi Panggabean, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan kualitas guru dan pendidikan, sebanyak 600 guru Taman Kanak-Kanak atau TK Guru PAUD di wilayah Musi Banyuasin mengikuti BIMTEK Implementasi Kurikulum Merdeka tahun 2022. Sebanyak 600-an guru Taman Kanak-Kanak atau TK serta guru PAUD mengikuti BIMTEK Implementasi Kurikulum Merdeka tahun 2022. BIMTEK ini diselenggarakan di gedung Off-Room di lingkungan Pemda Musi Banyuasin Kamis 3 November 2022. Selain pelaksanaan BIMTEK, untuk meningkatkan mutu guru serta pendidikan khususnya tingkat TK dan PAUD, juga untuk meningkatkan daya belajar anak. Dalam pelaksanaan BIMTEK ini, PJ Bupati Musi Banyuasin, Apriyadi, yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK, Asna Aini Afriyadi, serta Kepala Dinas Pendidikan Musi Banyuasin, Iskandar, PJ Bupati Musi Banyuasin memberikan langsung beasiswa kepada ratusan mahasiswa asal Musi Banyuasin. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama tenaga pendidik PAUD dan TK di Kabupaten Musi Banyuasin. Kita MOU-kan, kita lakukan pelatihan untuk tahun ini dan untuk tahun depan. Target kita tahun depan tuh seluruh guru TK PAUD sebanyak lebih kurang 1.000 orang ini 100% harus sudah kita berikan pelatihan tentang penerapan kurikulum mereka. Ini adalah bentuk komitmen kita dan kita harus bergerak cepat karena di tataran TK dan PAUD ini kan akan membangun karakter etika dari anak-anak kita. Rencananya 1.000 guru TK dan guru PAUD akan kembali melaksanakan BIMTEK yang diselenggarakan oleh Pemda Musi Banyuasin di tahun 2023 mendatang. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah Musi Banyuasin untuk menciptakan kecerdasan anak dalam mencapai pendidikan di usia dini. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi menarik lainnya akan kami sampaikan usai jeda, tetap di Kabar Sumatera.
Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, DPW Partai Nasdem Sumatera Utara rencananya akan menghadirkan calon presiden 2024 Anies Baswedan pada 4 dan 5 November mendatang, yang akan berpusat di halaman Istana Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara. Ribuan relawan bersama tokoh masyarakat akan menggelar silaturahmi bersama Anies Baswedan. Kedatangan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem Anies Baswedan ke Kota Medan, Sumatera Utara direncanakan akan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada tanggal 4 November hari ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta dijadwalkan akan menghadiri sejumlah kegiatan yang telah disusun oleh Partai DPW Nasdem Sumatera Utara. Jadi beliau direncanakan akan hadir pada tanggal 4 dan 5 November untuk menyapa relawan dan seluruh masyarakat Sumatera Utara. Hari ini kami sepakat ada puluhan ribu relawan. Puluhan ribu relawan ini hanya relawan ya, belum lagi masyarakat umum yang siap menyambut kehadiran Bapak Anies Baswedan di Sumatera Utara. Kehadiran beliau diagendakan akan kita laksanakan serangkaian kegiatan. Di antaranya adalah melaksanakan silaturahmi akbar kebangsaan bersama seluruh masyarakat di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Kemudian juga beliau akan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, lintas etnis dan lintas agama serta lintas suku. Dan terakhir juga beliau juga akan bertemu dengan para ulama dan tokoh-tokoh agama lainnya. Data sementara kita sekarang sudah hampir 20.000. Baru hari ini ya, karena baru hari ini kita rapat dan ini akan bergulir terus. Karena tadi relawan-relawan juga sepakat kelompok-kelompok ini akan melakukan sosialisasi juga kepada seluruh jaringan mereka agar juga mereka bisa mengirimkan massa dan anggotanya untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan Pak Anies Baswedan. Diperkirakan 20.000 relawan akan menyambut Anies Baswedan di Istana Maimun. Jumlah ini diprediksi bakal terus bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One, mengabarkan. Menjawab kebutuhan urban dan smart living, Princeton Boutique Living hadir menjadi yang pertama di Kota Medan untuk kaum milenial yang mengedepankan konsep hunian sekaligus tempat bekerja. Princeton Boutique Living pertama di Kota Medan untuk kaum milenial yang mengedepankan konsep hunian sekaligus tempat bekerja berada di Jalan Gagak Hitam Medan, Sumatera Utara. Kehadiran Princeton Boutique Living menjawab atas kebutuhan urban and smart living yang merupakan elemen perkantoran, hunian, dan pusat perbelanjaan. Princeton adalah hasil joint venture antara PT Newland Overseas Development dengan PT Newland International Investment. Low density artinya adalah unit yang sangat terbatas. Kami sangat fokus dengan privacy, kenyamanan penghuni. Satu lantai, unitnya sangat sedikit dan sangat terbatas. Princeton Boutique Living difasilitasi berbagai fasilitas, mulai dari kolam renang, meeting room, children playground, dan beberapa fasilitas lainnya. Kita tahu saat ini sedang desain project Princeton Boutique Living dengan lobby yang begitu tinggi dan begitu mewah. Princeton Boutique Living 25 lantai dan menjadi ikon terbaru. Kita memiliki rooftop cafe di lantai 25 yang bisa melihat 360 derajat pemandangan Kota Medan. Saya mengajak Bapak Ibu dan Anda semua untuk segera investasi Princeton Boutique Living, eksklusif apartemen dan home office tipe terbaru dengan arsitek dari Singapura. See you on the top. Untuk sekarang masih proses pengerjaan struktur. Untuk basement, ground floor sampai lantai 2 mezanin kita sudah selesai dan sekarang proses ke lantai 3 untuk pekerjaan struktur begitu. Dan selanjutnya nanti setelah pekerjaan struktur kita akan mulai pekerjaan finishing, mulai dari bawah sampai nanti ke lantai atas. Marketing Gallery Princeton Boutique Living berada di lantai 3 Manhattan Times Square dan untuk pemesanan unit bisa ke nomor telepon 0811 60 11 777. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. PT Perkebunan Nusantara 4 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara membenahi infrastruktur jalan desa penghubung 2 kecamatan yang kondisinya rusak parah. Jalan tersebut merupakan salah satu akses yang digunakan warga untuk membawa hasil pertanian. Jalan desa penghubung antar kecamatan yang terletak di Desa Nagori Tanjung Maraja, Dusun Huta Sombahuta,
kini kondisinya layak untuk dilalui oleh masyarakat setelah diperbaiki oleh PT Perkebunan Nusantara 4 Kebun Bah Jambi. Dana perbaikan infrastruktur jalan desa yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara 4 berasal dari Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai rasa tanggung jawab kepada warga sekitar perkebunan yang membutuhkan infrastruktur yang layak. Jalan penghubung desa ini sepanjang lebih kurang 130 meter sesuai permintaan masyarakat saat ini telah selesai dibenahi dengan dibuatkan rabat beton. Diperbaikinya akses jalan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian warga sekitar yang berprofesi sebagai petani. Pembangunan jalan rabat beton ini sumbernya adalah dari dana CSR kita perusahaan yang disalurkan kepada masyarakat sekitar perkebunan. Kalau untuk ini sesuai dengan yang diminta oleh masyarakat itu lebih kurang 135 meter ya, dengan lebarnya 3 meter. Mempermudah yang selama ini mungkin lebih jauh mereka, dengan jalan yang kita bangun ini aksesnya akan lebih cepat. Ya, kami selaku warga Dusun Sembauta mengucapkan banyak terima kasih karena bantuan ini ekonomi masyarakat semakin meningkat, jalan usaha tani semakin bagus, mungkin bermanfaat bagi masyarakat, hasil produksi jadi gampang keluar lah begitu Pak. PT PN 4 Kebun Bah Jambi juga telah menyalurkan berbagai bantuan pada tahun ini, yakni bantuan mobiler meja dan kursi untuk Madrasah Diniyah Awaliyah atau MDA, Nurul Iman Huta Bah Joga Selatan, serta Taman Kanak-Kanak atau TK dan Pendidikan Usia Dini atau PAUD Al-Khairiyah Nagori Bangun. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal Richard Horja Tampubolon melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada Sabtu 22 Oktober 2022 lalu. Letnan Jenderal Richard Horja Taruli Tampubolon bersama rombongan staf JPO TMMD memantau kegiatan TNI Manunggal masuk desa di Kecamatan Sekepayang, Kabupaten Asahan. Kedatangan mereka pun disambut oleh Bupati Asahan, Surya, dan unsur Forkopimda lainnya dengan tarian tradisional Melayu. Kedatangan rombongan tersebut untuk melihat serta mengukur sejauh mana program yang dilaksanakan sekaligus mengecek perkembangan pekerjaan di lokasi tersebut. Letnan Jenderal Richard Tampubolon mengatakan kegiatan TNMD sebagaimana amanat dari Komandan Staf Angkatan Darat untuk memberikan pendampingan pembangunan kepada masyarakat bersama pemerintah daerah. Dalam kesempatan itu, Irjenat bersama rombongan didampingi Bupati Asahan dan Dim 0208 Asahan serta Forkopimda setempat melakukan monitoring pekerjaan pembangunan jalan cor sepanjang 1.725 meter yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Sekepayang. Selain itu juga kegiatan TMMD di Desa Silo Baru, Kecamatan Silo Laut membangun jalan cor menuju destinasi wisata hutan mangrove sepanjang 360 meter. Kegiatan TMMD yang telah kita mulai tanggal 11 Oktober tahun 2022 yang lalu yang kita buka di Kecamatan Silo Laut adalah sebuah program terpadu antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah. Sasaran pokoknya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik dan non-fisik, di mana diperlukan sinergi dan kemanunggalan. Izinkan saya selaku dan Satgas untuk memaparkan secara singkat kegiatan TMMD di wilayah Kodim 0208 Asahan, di mana TMMD ini adalah berkat kerjasama dari aparat desa melalui musrembang sampai dengan tingkat kabupaten, sehingga akhirnya pagi ini kita bisa melaksanakan TMMD di wilayah Sekepayang Timur dan Silo Baru. Pengawasan dan evaluasi TMMD ke-114 tahun anggaran 2022 yang saat ini sedang berjalan bertujuan untuk mengukur kinerja organisasi serta tugas TMMD mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan pengakhiran dengan harapan agar kegiatan TMMD tersebut dapat berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. Intinya TMMD yang sering disampaikan oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat adalah pendampingan, membantu pemerintah daerah dalam rangka seperti perintah Bapak Presiden kepada Bapak Kepala Staf Angkatan Darat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usai melakukan monitoring kegiatan TNMD, Irjenat dan Forkopimda melakukan pelepasan burung merpati di lokasi tersebut.
Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurun, TV One mengabarkan. Respon cepat Pemkab Batubara, greder ratakan gundukan seperti kuburan yang viral dibuat segelintir warga yang protes jalan rusak. Warga Desa Bagian Baru, Kecamatan Limbung Hangus, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara protes jalan rusak yang berlokasi di daerah tersebut. Aksi protes tersebut ditunjukkan dengan menggerakkan alat greder meratakan gundukan seperti kuburan hingga viral di media sosial. Menanggapi keluhan warga tersebut, pemerintah Batubara langsung melakukan perbaikan jalan dengan menurunkan 3 alat berat milik pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Pengerjaan Umum dan Tata Ruang melakukan perbaikan jalan dengan melakukan pengerasan jalan yang rusak di Desa Bagian Baru, Kecamatan Limbung Hangus, Kabupaten Batubara. Dalam proses perbaikan jalan tersebut, 1 unit grader meratakan gundukan tanah menyerupai kuburan yang sempat dibuat sekelompok warga sebagai aksi protes terkait jalan rusak. Menurut pelaksana tugas PUTR Batubara, Bresman Marpaung mengatakan, usulan pemerintah pusat telah dilakukan dianggarkan pada tahun 2023 mendatang. Namun anggaran tersebut di-reject atau ditolak karena tidak masuk lokasi prioritas dari Bappenas. Namun pemerintah Batubara dalam menanggapi keluhan warga tersebut langsung turun melakukan pengerasan jalan melalui dana rutin Dinas PUTR. Ya, ini kita sekarang sudah posisi 17 truk untuk material pengerasan. Nah, ini petrun kita turunkan. Berapa kilometer, Pak? Ini kita perhitungkan ada 2,5 kilo. 2,5 kilo. Tapi nantinya kita akan mengerjakan secara spot mana yang memang harus betul-betul kita tangani. Alhamdulillah sudah ada dengan alat-alat dan juga material yang saat ini sudah ditangani dan kisaran sudah berjalan sekitar 300 meter. Alhamdulillah. Nah, itu informasinya ada konflik ya tentang pembuatan kuburan itu antara pro dan kontra masyarakat? Iya, ada juga di sana. Karena sebagian masyarakat juga nggak menginginkan seperti itu, malah merusak pemandangan, bukan membuat suatu solusi. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Bupati Batubara belusukan ke Pasar Impres melihat kondisi pasar di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Dalam kedatangannya tersebut, Bupati Zahir memborong bahan pokok yang dijual pedagang. Kedatangan orang nomor 1 di Kabupaten Batubara ini pun disambut antusias para pedagang yang berjualan di Pasar Impres yang dibangun pemerintah Kabupaten Batubara. Pembangunan tersebut bertujuan agar para pedagang dapat berjualan di tempat yang layak. Bupati Batubara Zahir sebagai sosok pemimpin yang peduli, ramah, rendah hati, dan bersahaja terhadap warga ini mengunjungi satu persatu para pedagang dan memborong bahan pokok yang dijual mereka, diantaranya cabai merah, sayuran, dan tomat hingga belasan kilogram bahkan puluhan kilogram. Atas kedatangan Bupati Zahir dan memborong dagangan warga, mereka menyampaikan terima kasih serta mendoakan sang Bupati sehat selalu, sukses dalam kepemimpinannya membangun Batubara. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Status kepemilikan tanah ulayat Kesultanan Serdang di Dusun 4 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara akhirnya terjawab. Tengku Nurhayati menangis terharu setelah majelis hakim membacakan vonis dan putusan sidang.
Sidang lanjutan perkara perdata sengketa lahan 64 hektar di Pengadilan Negeri Serampah, Rabu 2 November 2022 kemarin berlangsung aman dan kondusif dengan pengawalan ketat petugas dari Polres Serdang Bedagai. Sidang sengketa tanah yang beragendakan putusan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Irwanto dengan Hakim anggota Iskandar Zulkarnain dan Stephen Putra Hareva berlangsung lebih kurang 1 jam. Sidang tersebut memutuskan dan mengabulkan gugatan antara Tengku Nurhayati dengan Haryantono, Jang Jokcing dan Bunju warga Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dimenangkan Tengku Nurhayati sebagai penggugat. Dalam petikan amar putusan, Majelis Hakim Irwanto mengatakan mengabulkan gugatan Tengku Nurhayati karena penggugat mempunyai surat atas hak tanah dan tergugat tidak memiliki surat bukti kepemilikan yang sah. Terima kasih banyak kepada Bapak Hakim dan Hakim anggota, Panitra, seluruh orang pengadilan. Saya bersyukur banyak kepada yang telah memenangkan saya karena memihak yang benar, bukan karena yang tidak benar, karena yang benar. Memang ini tanah sultan, tanah leluhur dari atuk-atuk saya. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Bapak Hakim dan Bapak yang ada di pengadilan ini. Semoga sehat panjang umur. Ya, jadi dinyatakan Nurhayati sebagai pemilik tanah yang terletak di Kota Galuh. Seluas 64 hektar. Kita menunggu dulu tergugat apakah mengajukan banding atau tidak. Apabila tidak ada mengajukan banding, maka dilakukan pengosongan. Sebagai informasi, tanah yang bersurat Grand Sultan saat ini seluas 64 hektar di Dusun 4 Desa Kota Galuh telah digarap puluhan warga berdasarkan keterangan notaris Dana Barus. Sebab itu Tengku Nurhayati menggugat Haryantono, Jang Jokcing dan Bunju ke Pengadilan Negeri Serampah karena menguasai lahan tersebut. BTN Property Expo 2022 Kota Medan digelar di Center Point Mall mulai 17 hingga 23 Oktober lalu. Beragam penawaran menarik pun tersedia, khususnya bagi pasangan muda milenial yang ingin memiliki rumah. Pemirsa, untuk inovasi memenuhi kebutuhan perumahan rakyat yang semakin terdesak dan tentunya di tengah pandemi dan ancaman pemanasan global, Bank BTN menggelar BTN Property Expo 2022 dan dilaksanakan di 6 kota yang salah satunya merupakan Kota Medan. Baik, Pak Nisa, mungkin yang pertama saya ingin bertanya, bisa dijelaskan mengenai rangkaian acara pameran BTN Property Expo 2022? Oke, terima kasih Mas. Jadi kita hari ini di Kota Medan lakukan BTN Property Expo, juga terjadi di 6 kota gitu ya, bersamaan dan selain di Jakarta. Karena selama ini BTN itu selalu bikin di Jakarta atau dilakukan secara virtual, sudah 2-3 tahun terakhir. Nah, kita lakukan di Medan karena kita melihat bahwa ada animo yang cukup besar masyarakat Sumatera Utara, terutama sekali masyarakat milenials untuk memiliki rumah yang layak huni. Nah, Medan kita pilih karena memang potensinya cukup besar dan transaksi bisnis perumahannya juga kelihatan tumbuh cukup baik. Baik, Bapak. Nah, kira-kira apa saja bisa didapatkan masyarakat dalam BTN Property Expo? Yang pasti informasi baik rumahnya itu sendiri, lokasi, kelayakan, apakah rumah ini nyaman apa enggak, keamanan dan sebagainya. Fisik rumahnya gitu ya. Mereka akan mendapatkan banyak informasi. Kedua, dari sisi pembiayaannya, membantu mereka. Jadi teman-teman juga hadir langsung memberikan solusi bahwa mereka bisa dibantu dengan paket yang sesuai kemampuan mereka. Apakah tenornya dipanjangin, kalau DP udah pasti kita kecilin gitu ya, biaya admin juga kita kecilin, bahkan premi asuransi kita kasih diskon. Nah, ini pasti akan membuat mereka antusias. Apalagi kalau udah jatuh cinta sama rumahnya, kan kasihan kalau nggak bisa dimiliki. Jadi kita kasih kemudahan, ada advisor, langsung konsultasi, dan mudah-mudahan langsung disahkan. Terima kasih Pak Nisan atas informasi. Ya, sama-sama. Semoga BTN akan terus grow ya Pak ya. Terima kasih. Nah, itu tadi pemirsa seperti apa informasi tentang BTN Property Expo 2022 di Kota Medan, dan tunggu apa lagi pemirsa, langsung saja hadir di BTN Property Expo yang berada di Center Point Medan hingga 23 Oktober 2022 mendatang. Demikian dari Medan Kota Medan, sampai apa di Adalah Sandi.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TVO News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Afani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.